nyari duit bisa belajar, nyari duit bisa belajar gitu loh. Itu tetangga gua tuh apa sih lo? Setan iblis itu ada, tapi kalau yang memperlihatkan diri mereka tampak itu jin. Pertanyaannya, emang di sini ada pocong? Apa ceritanya ditusuk lah sampai dia meninggal. Oke, kembali lagi kita masih di podcast makan dan ke topik masalah. Enggak, iya, topik masalah. Ke topik masalah. Ya Mas Erwin gimana kabarnya? Jadi kali ini kita tuh mau bahas apa ya? Kita nggak ngundang bintang tamu dulu gitu. Kita itu mau sharing dari tim kita sendiri Tim gitu. kita sendiri, nah. Satu persatu gitu. Bener. Kalau sekarang giliran saya. bukan giliran, tapi emang udah jatah dia. Jatuhnya jatah ya. Berarti harus ya. Iya lah, ya. Ya walaupun ada yang menarik dari ceritaku tapi ya. Jangan nangis Pak, kita harus nangis. Ya enggak. Kenapa enggak. sih? Maksudnya kan nggak ada yang menarik gitu loh. Kita cerita dikit aja lah. Oke. Ya mau nanya apa sok atuh? Oke, mulai dari Mas Erwin dulu. Tanyain apa gitu lah. Apa sih? Ya apa aja lah. Ya jelas ya apa masalah umum lah kalau pemagang kan. Jangan serius-serius, Pak. kalau nanyain tim sendiri malah bingung bro. Iya kan, soalnya biasa sharing Ya. gitu loh ya. Tapi nggak apa-apa lah kali Ya ini. nggak apa-apa, kita kan biasa sharing pribadi gitu kita ya. Ini sharing ke teman-teman. Ke teman-teman lah. Tanya apa ke saya. Oke, Mas ada yang menarik gitu. Ngomong gak ada yang menarik, ya nanti saya dorong. Betul sekali. Menarik dorongnya. Mungkin dari Mas Erwin ya, Iya. sebelum ke Jepang itu di Indonesia kegiatannya apa sih? Maksudnya kerja apa? Kerja udah nikah? Udah nikah ya? Ya udah. Gue udah nikah, udah punya anak 1. Istri 1. Nambah? Enggak. Kalau anak? Kalau nambah? istri cukup 1, tapi kalau anak nanti pulang pasti nambah. Pulang. Kamu udah kepikiran pengen pulang ke tanah air? Apa ya sebenarnya itu kalau ditanya pulang nggak pulang itu pertanyaan yang sulit sebenarnya. Karena hati saya yang paling dalam itu menginginkan pulang. Tapi Keadaannya tidak membuatku ingin pulang. Seperti itulah. jadi ya Di hadapi Ya sebuah gitu ya permasalahan. enggak. Apalagi kan sekarang tuh corona kan Ah. ya tahu sendiri lah di Indonesia kerjaan banyak. Kerjaan banyak. ya benar. Kerjaan banyak, bener kerjaan banyak. Cuman kan syaratnya itu yang kadang nggak masuk logika gitu loh. Dan apalagi sekarang harus vaksinasi itu syarat paling utama ya. Iya, ya sekarang bingung gitu. Jadinya bingung. Bikin dokumen harus ada surat vaksinasi. Dan itu nggak tahu kalau yang nggak vaksin itu gimana Ya, ceritanya di Indonesia. Mungkin bisa teman-teman ceritainnya di rumah. ya mungkin mereka nanti ya ada usaha lain gitu mungkin. Ada, tapi aku pernah dengar dari beberapa sumber di berita gitu, itu ada beberapa dokter yang ngeluh tentang masalah dokumen-dokumen kayak gitu yang syarat-syarat yang memerlukan harus vaksin. Jadi kesadaran masyarakat itu bukannya vaksin karena dia pengen menambah imun tubuh atau menjaga kesehatan, tapi tapi lebih ke karena dokumen Paksaan, itu, karena kertasnya itu. karena dokumen-dokumennya Jadi itu. bisa dikatakan itu syarat dipaksa nggak sih sebenarnya sih? Kalau Ya antara paksa dan tidak paksanya, ya kalau saya sendiri kan kalau politik nggak tahu. tapi enak dipaksa apa nggak dipaksa? Apanya nih? Ya sejujurnya sih enakan yang dipaksa sih ya. Ih, Karena ada paksaan itu pasti enak. mungkin enaknya itu karena udah dilayani lah kan, biaya ditanggung pemerintah untuk sekarang. Atau mungkin ke depan kalau udah nggak syarat utama itu tapi harus disertakan, mungkin pakai biaya sendiri ya, bisa jadi mungkin ya nggak tahu juga ya kan kita belum pulang ke Indonesia jadi nggak tahu keadaan yang sebenarnya itu kayak apa itu nggak tahu gitu loh. Bener banget itu. Kayak apa ya? Dibilang dipaksa nggak dipaksa sih dari pihak apa ya? Pemerintah mungkin nggak maksa, lebih ke kayak sebenarnya itu pemerintah itu baik sebenarnya. nggak maksa kan, tapi kayak lebih ke ya itu buat dokumen-dokumen syarat-syarat dan lain sebagainya itu mengharuskan vaksin, jadi seolah-olah seperti dipaksa. Menurut saya seperti itu sih.
Tapi ya alangkah baiknya kita nggak usah bicarain vaksin gitu. Soalnya Karena itu bukan apa ya? Bukan keahlian kita, bukan keahlian kita. Itu bukan kita kita. juga nggak pernah terjun ke dunia kayak gitu. Itu ya kan mau Lebih baik ya. Kita butuh vaksin. Mm-mm. Tapi vaksin bukan artian tuh vaksin yang buat imun tubuh. tapi Vaksin ya tahu lah biasa anak-anak magang mah kayak gini ya Ada kan. vaksin. Biasa lah, ya, Infusan, ya. istilahnya itu infusan. Infus itu bukan ke vaksin, itu ke infus. Infusan. Mm-mm. Nah ini saya punya sedikit apa ya isu-isu di luaran saya yang di apa ya rame sih diperbincangkan oleh orang-orang tentang magang gitu. Yang mereka tahu kan kayak wah kerja di Jepang nih kerjanya enak terus gajinya gede banget. Ya itu udah hal yang bukan pribadi ya. Udah umum gitu. Udah umum kan? Udah umum gitu. Pasti. Berarti apalagi itu mau omongan yang apa ya? Yang nggak usah jauh-jauh lah kata orang lain, kata tetangga, kata saudara kita lah yang dulunya jauh. Pas kita tahu berangkat ke Jepang, wih, Gajinya gede. berangkat ke Jepang gede nih gitu. Pastilah. Tapi Ya itu tapi udah pasti itu udah pasti. Ujung-ujungnya duit. Istirahat. Ujung-ujungnya duit. Dibilang gede sebenarnya gede. Tapi ya cuma apa ya? Gede ketika dikurskan ke nominal rupiah Indonesia. Rupiah. Dan ketika uang itu dibawa ke Indonesia pun gede. Tapi kalau buat di sini itu pas. Bahkan kurang. Bahkan kadang Ya, kurang. apa kita termasuknya gaji di sini tuh murah banget ya. Ya teman-teman. Golongan paling rendah malah di. Jadi misalnya gini, ada urutannya kalau TKI kan di tengah-tengah, itu TKI. TKI kita itu di bawah TKI itu ada yang namanya kalau di Jepang itu ada apa itu visa Oke. bukan Tokute, visa yang katanya warga keturunan itu. Itu. Terus nanti ada engineering, terus ada apa lagi? Ada Tokute Kino. Terus itu naik Tokute Katsudo. Jujutsu itu paling yang bawah. Kerjanya yang segini. Gitu. Itu yang Soalnya kan kalian tahu kerja, enggak kerja, magang di Jepang itu mantap. mantap beneran mantap. Mantap. Enggak Paginya. nyesel kan. Pokoknya buat kalian Kalau- yang pengen ke Jepang tuh ya beneran asli belajar yang sungguh-sungguh terus emang Gak ada penyesalan, cuman kadang apa mungkin kurang bersyukur itu. Itu yang menyebabkan orang rasa nyesel. Aku udah jauh-jauh belajar, jauh-jauh belajar. Jauh-jauh ke Jepang, belajar bahasa Jepang di Indonesia. Tahunnya di sini nggak sesuai pas sama yang diinginkan, sesuai harapan. Yang pastinya itu jangan terlalu tinggi dengan ekspektasi gitu. Jangan terlalu tinggi dengan ekspektasi. Ekspektasi boleh tinggi, tapi ya kita lihat sih kita lihat situasi kondisi yang realitanya. Iya, yang sesuai dengan kemampuan kita gitu loh. Bener banget. Sih apa ya? Sekarang itu ekspektasi kita tinggi gitu, tapi kan kemampuan kita itu Nggak nyampe buat ke situ. nggak nyampe buat ke situ. Jadi jangan berekspektasi yang tinggi gitu. Tapi harus tinggi Pak, kalau menurutku Pak. Iya itu Jadi, benar buat penyemangat kita kan. ada anggapan apa? Kalau orang bilang mimpimu terlalu tinggi. Itu bukan mimpi kita terlalu tinggi, tapi pemikiran dia Mereka yang terlalu rendah. Ya, yang terlalu rendah. Benar Jadinya itu. Rendah lu. kita seperti apa? Ya orang lain kadang gimana lah kalau orang bisa mencapai sesuatu kesuksesan gitu. Pasti kan ada omongan yang Banyak tuh ya. miring gitu. Ngomong-ngomong nih ya, kan ini berhubung kita ngulik Mas Ervin. Nah, emang nanya nih kan kehidupannya kan emang udah beda banget kan ya sebelum ke Jepang sama udah ke Jepang nih. Ada nggak sih orang-orang yang kayak gitu? Maksudnya orang-orang yang gimana nih maksudnya? Ini hal konteks negatif ya, yang dulunya kayak ngejauh kayak ya apaan sih lu tuh nggak bisa apa-apa gitu kayak gitu. Terus sekarang Anda udah di Jepang, terus Anda bisa membuktikan ini lo gue di Jepang. Itu orang-orang itu tuh sekarang apa jadi lebih baik atau makin sirik gimana Anda itu? Ya sebenarnya kalau pertanyaan yang bagus sih. pertanyaan bagus. Cukup ya lumayan rada di tepi jurang lah ya. Tapi jawabannya itu loh gimana? Ya ada. Dan yang makin sirik pun ada.
setelah kesini gitu. Yang tadinya pas di Indonesia yang masih ya apa ya, gua kan sebelum ke Jepang itu kan kerja apa ya serabutan gitu lah di proyek. Ya tahu sendiri kalau orang-orang proyek kan gimana. Itu tetangga gua tuh apa sih lo gitu, ibaratnya tuh kalau makanan ada cabenya itu kan ada cabenya itu, kalau orang yang nggak pedesan yang nggak pedesan ya Pinggir udah paling pinggir. Gue pernah ngalamin kayak gitu. Terus semenjak kesini Jepang itu prosesnya kan nggak gampang. Pas itu gue pernah ketipu. Sebenarnya sih nggak ketipu. Tapi cuman nggak berangkat gitu loh. Tapi uang masuk udah berapa? Ya, udah juta gitu. Ya banyak lah, kalau bagi kita banyak. Waktu itu udah masuk, tapi gagal karena nggak tahu itu prosesnya, itu nggak tahu arahnya kemana, itu nggak tahu gitu. Jadi cuma kayak ngumpulin orang-orang, iya, suruh ikut tes, udah dilolosin, terus nggak tahu arahnya mau kemana, terus berhenti semua gitu. Kalau dibilang berhenti, beritanya sampai sekarang masih jalan, masih berdiri yang usaha itu. Tapi nggak ada yang berangkat. Tapi masih belum ada yang berangkat. Iya. Jadi ibaratnya kayak tapi pernah gitu. Nah pas di momen itu cibiran itu makin banyak. Nanti ketipu, nanti ini. Ya ada yang bener sih, ada yang salah gitu. Ya namanya udah udah niat istilahnya, kita udah berenang gitu ya, masa mau balik lagi kan nggak mungkin kan. Udah sampai tengah nih. Iya udah di tengah itu, ujung nyampe gitu, kelihatan. Terusin aja gitu. Walaupun keluar yang lebih gitu kan, dari yang normalnya. Terus masuk terus, nyampe sini, berangkat. Ada yang tepuk tangan, ada yang bilang hebat, ada yang paling sih lo nggak gitu. nyangka gitu loh. Terus ada yang sirik, pasti ada. Pasti ada. Terus nih ngomong-ngomong soal biaya nih kan orang-orang pasti mikirnya wah ke Jepang tuh biayanya mahal gini, tapi kan gajinya gede itu. Kan ini sebenarnya masing-masing ya, tergantung dari, soalnya sekolahnya emang beda-beda. Ya, kita beda-beda, walaupun dari kita satu SO, beda SO pun satu SO beda LPK-nya pun udah beda sendiri, udah beda itu biayanya kan. Biayanya udah beda-beda. Udah beda, apalagi beda SO nih udah beda lagi. Kalau untuk Mas Erwin sendiri nih ya, masalah biaya nih ya, aku mau nanya dulu sama yang ketipu itu udah dimasukin itu tuh udah total tuh nyampe berapa sih? Sekitar 80 juta. 80 juta guys, hilang. Sebenarnya nggak hilang sih, yang hilang itu berarti sekitar berapa ya? 80 kurangi 30 baru 50. Ya kalau buat sama transportasi ini ya sekitar yang hilang itu sekitar 25-an lah. Bukan 25, 30-an. 30-an juta. Yang hilang gitu. Itu yang hilang ya, tapi yang 50 itu emang benar-benar udah sesuai lah ya dengan Iya, ya maksudnya 50 itu nggak langsung jadi ke ini gitu loh. Langsung berangkat itu enggak, yang pas istilahnya tes di sini gitu loh. Proses lah intinya, proses menjalani gitu, proses itu sampai berangkat total itu habis sekitar 50. Dari Mas Erwin sendiri. Kalau dari Mas Erwin Apa? itu habisnya berapa sih? Habis apa? Berangkat sini Ya sekitar separuhnya tadi lah. 40-an. Sekitar segitu kan. Juta. Ya karena kan Aku nggak ada yang pengalaman buruknya itu nggak ada. Nah, sekolah di kampung. Yes. Kan dasar kan bahasa dasar dulu ya. 2 bulan. 2 bulan. Itu sekitar 6 juta lah, 6 jutaan. Nah, terus dapat tes di LPK, salah satu LPK gitu kan. Terus lulus SO, berangkat plus uang makan buat jajan lah kalau di asrama selama 3 bulan. Ya kurang lebih 40 sih. 40 juta. Ya itu ya normal gitu loh. Sebenarnya boleh ngucapin intinya nggak sih namanya gitu? Ya enggak lah. Boleh nggak sih, takut nggak? Jangan dulu lah. Ya. Kita tuh belum masih baru. Iya. Kita belum. Kalau Ya nggak tahu sih kalau kita izin gitu loh, nggak tahu. Jangan. jangan dulu. Tapi sebenarnya di Indonesia itu ada beberapa SO itu kan banyak kan.
Terus kalau yang dari pemerintah juga ada. Ada. Yang dari pemerintah, intinya dari pemerintah Indonesia itu jauh lebih murah. Cuman kadang prosesnya itu yang lebih agak lama, terus agak agak lama, lebih selektif banget gitu. Iya, iya, yang namanya juga pemerintah yang Pemerintah. seleksi kan, bukan dari lembaga gitu loh. Kalau dari saya sendiri sih ya hampir sama lah kayak Mas Evi lah ya, sekitar ya 36 sampai 40 jutaan lah udah semuanya itu ya. Tapi sih ya alhamdulillah nyampe Jepang ya, Ketutup, balik semua. Balik. Ya karena ada usaha pasti ya ada jalan. Ada usaha pasti ada pembuahan. Kok pembuahan? Ada hasil. Ada hasil. Ada usaha pasti ada hasil gitu. Wah, Aku benci pikiranku guys. aduh. Saya nih. Ada hasil. Hasil. Gitu. Berarti proses berapa bulan kalau waktu yang ditipu sampai berangkat itu proses Memakan waktu berapa? berapa bulan? Mending Kak, dari awal aja ya. Dari awal pertama daftar ke Jepang itu tahun 2016. 2016. Belajar. Akhir lah. Ya nggak akhir sih, sekitar bulan 10-an lah. Itu belajar di luar kota, bukan di kota sendiri malah, di luar kota langsung. Emang asalnya dari mana sih? Asal dari Cilacap. Cilacap. Ngapak berarti ya. Ya orang apa orang kepenak. Apa? Di luar kota itu sekitar 1 bulan belajar bahasa Jepang dasar, terus nggak ada panggilan tes, yang tak tahu itu ya perusahaan lembaganya gitu loh ya. Makanya yang taunya ikutin proses itu lama nggak ada panggilan tes, akhirnya cabut kerja maksudnya. Jadi itunya ditinggalin dulu sebentar, tinggal kerja Iya, dulu. tinggal kerja itu sambil nunggu, tinggal kerja gitu loh. Kerja gitu. Tahunnya nggak ada panggilan sampai kelar 2017 itu pindah lembaga lagi, Keluar biaya lagi berarti. keluar biaya lagi. Nah itu 2017 itu sekitar berapa orang ya? Sekitar 350 orang gitu. Di Banyak banget, Pak. Iya, di salah satu kota lah. Itu padahal apa ya? Waktu itu bupati situ yang mempromosikan gitu loh. Merekomendasikan Lewat iya, orang-orang lembaga yang gitu lah ya. di Nah itu biaya itu yang paling mahal itu di situ. 2 minggu udah kayak tentara. Berarti kayak pelatihan itu udah kayak tentara TNI. Jam 12 siang itu guling-guling di aspal. mau Ya nggak mau ya, orang itu kan namanya juga pelatihan kan, tahunya kan pelatihan, habis pelatihan terbang ke Jepang tahunya gitu loh, tapi kan ternyata nggak sesuai dengan apa yang diharapkan gitu loh. Nah itu terus akhirnya pulang lagi nggak ada panggilan pindah ke Jawa Barat. Ke Jawa Barat itu di situ juga 1 bulan duit lagi. tapi kenapa kok langsung nyari yang di luar kota, nggak coba di dalam kota dulu? Itu emang udah ada niatan buat belajar di luar, apa ada omongan dari teman-teman? Bukan omongan dari teman-teman ya, emang kalau di luar kota itu kan kita itu belajar sambil bekerja gitu loh. Nggak nggak fokus ke belajarnya gitu loh. Ya mungkin kesalahannya di situ mungkin. Situ itu 1 bulan belajar, lama nggak ada panggilan juga, terus pulang. Nah di situ terus ada yang rekomen gitu loh, coba tes di sini gitu loh. Nah, itu tes, bukan tes di Jawa Barat juga, ya baru keterima itu. 5 terus sampai sekarang bisa sampai sini. Berarti itu memakan waktu sekitar berapa tahun? Ya setahun setengah lah. 1,5 tahun. Berangkat bulan yang tahun berapa? Tahun berapa ya? 2018 apa ya? 18 ya? 2019. 18. 18 ya? Berangkat ke Jepangnya? Oh iya, 18 ya? Iya, 18. Akhir. 19 awal. Awal dari 19 awal. Lupa guys.
Antasawal. Ya namanya sudah pahit, jadi lupa. Bukan tua. Ini kursinya bagus banget sih. Gitu. Ya, Berarti 2 tahun proses. Ya. Proses ke Jepang 2 tahun itu ya nggak fokus, istilahnya nggak fokus proses gitu loh. Fokusnya itu nyari duit, bisa belajar, nyari duit, bisa belajar gitu loh. berarti berangkat 2019. Berarti betul lagi 3 tahun ini mau kelar berarti. Berarti awal tahun ntar kelar. Itu udah punya gambaran apa gimana Pak? Maksudnya gambaran tentang apa nih? Ya mungkin mau tambah lagi kontrak apa mau tetap stay di sini tapi pindah perusahaan atau apa gimana? Ya itu yang tadi kita awal bilang. Apa? Hati yang paling dalam ingin pulang. Tapi keadaan yang nggak mau pulang gitu loh. Jadi ya mau nggak mau nambah dulu. Kalau menurutku ada pepatah itu bukan pepatah sih ya. Apa? Dari aku sendiri itu Berarti Anda seorang pepatah. Jepang itu kalau bagi pemagang itu sayang untuk ditinggalkan. Jepang. Tapi terlalu mahal untuk bertahan. Terlalu mahal Gitu. untuk bertahan tapi sayang untuk ditinggal. Jadi sayang untuk ditinggalkan. Mungkin bisa dijelaskan sama teman-teman itulah. Mungkin ya itulah. Ya itulah. Jadi kalau terlalu apa tadi ya? Terlalu sayang untuk ditinggal. Sayang untuk ditinggalkan. Ini kan dengan keadaan yang seperti sekarang, corona, apalagi yang di Indonesia banyak yang istilahnya dirumahkan ya. Dirumahkan. Dirumahkan. Dan itu yang di sini kalau kita suruh pulang dengan kondisinya seperti sekarang, mungkin terlalu sayang lah. Di Jepang di sini udah kerja, dapat penghasilan yang dikatakan sama yang di Indonesia lumayan gitu. Itu sayang banget kalau kita pulang gitu aja. Iya benar. Tapi juga terlalu mahal gitu. Itu terlalu mahal. Nah, terlalu mahal karena apa? Kita selama di sini selama 3 tahun. Jelas kan kita kan punya keluarga. Iya. Pasti kan kita pengen pulang, pengen ketemu, pengen gitu. Itu Berarti itu yang terlalu harga mahal yang harus dibayar. Iya. Intinya kayak gitulah. Semua bisa kita dapatkan, tapi harus ada yang kita korbankan. Ya itu. Di setiap Apapun. pengorbanan pasti ada hasil. Dan di setiap usaha pasti ada pembuahan. Usaha dan pembuahan. Ya gimana ya Jepang itu terlalu indah men. Saya terlalu ini emang. Bener kan terlalu indah Jepang. CTW, Mas Arvin ini umurnya berapa sih? Kalau saya umurnya Kalau boleh tahu, nih. masih muda. Iya, Masih aslinya berapa? muda. Aslinya berapa sih gitu? Kalau saya aslinya sekitar 21. Aslinya, palsunya. Balik lah, itu palsunya. Balik. 27 37 tahun. 37 tahun. 27 besok. Udah nggak hujan. Di 37 tahun udah menikah, udah mempunyai 1 orang anak. Sekarang kerja di Jepang. Kamu tempat saya nih? Sama sih Pak, cuma aku belum nikah Pak. Oh, Mas Evi masih jomblo. Oh, nggak jomblo ya, tapi lebih ke Mungkin ada yang mau? ngarep lu. Enggak Pak. Enggak punya. Cuma belum. Belum Ada, karena ada. masih Ada gitu. cuma belum. ada cuma Belum apa sih? Ya, belum tahu. Belum bersanding. Ya mungkin. belum disandingkan. Lah contohnya saya lah Pak. Kenapa sih? Kenapa sih? Ada Kenapa apa sih sih? kawan? Inti hari ini tuh Mas Erwin. Ya enggak. Kita kan saling tanya jawab. Gitu loh. Apa? Mau nanya yang rada-rada gimana gitu konteksnya tuh takut gitu. Ya. Tapi jurang banget. Nggak apa-apa sih. Apa sih? Hmm? Apa sih? Ya apa? Ya mungkin tanyakan, mungkin kalau narasumbernya keberatan ya sensor. Pip gitu ya. Apa? Apa ya? Ini baru kali ini guys. Ah. Saya lihat podcast kayak gini. Gini. Kan dulu kerja di kayak apa proyek gitu ya. Ada cerita-cerita yang kayak apa gitulah dipukulin sama
atasan Setan. atau apa gitu. Nah, setan Ya, gitu enggak mungkin ya kali ya. Enggak, kalau lembur kan, gue pernah lembur malam ya. Ya pasti. Pernah liatin setan. Pengalaman ya gitu. Untuk pengalaman hidup saya seumur hidup saya sampai sekarang itu alhamdulillah Enggak pernah. belum pernah yang namanya ketemu setan. Tapi pengen nggak lihat ketemu gitu. Pengen sih enggak ya, penasaran iya. Cuman kepengen enggak sih. Enggak pengen tapi penasaran gitu. Enggak pengen, cuman penasaran. Dia penasaran. Nggak ngerti itu. Kasih tahu. Pengen nggak sih? Enggak pengen, tapi penasaran. Ya berarti nggak pengen ketemu, tapi kalau ada ya dilihat gitu ya. Ya berarti bukan rezekinya setan ya kelihatan saya. Emang Apa? aku pernah dengar kalau setan itu kelihatan sama manusia itu setan yang sial dan kita juga nggak beruntung. Itu benar apa nggak sih? Ya Menurut benar. Mas Arifin sendiri? Ya benar itu benar. Kalau menurut saya pengetahuan saya ya, kita lihat setan itu udah sial gitu loh. Sialnya kenapa? Ya sialnya kan itu benda yang semestinya gak kita lihat gitu loh. Tapi kan mereka kan mengeluarkan diri mereka sendiri. Mengeluarkan. Memperlihatkan tempatnya gila ya. Ya nggak tahu ya. Tapi menurut saya itu. Ya kalau dikatakan mereka sial, ya mungkin sial juga karena kan kita bukan bangsa dari mereka gitu loh. Iya kan? Secara logika aja gitu loh, secara logika. Intinya gitu. berseberangan lah ya, Ya, mereka iya. memasuki ke dunia nyata terus kita masuk ke dunia gaib kan kayak sama-sama apes lah gitu lah ya. Sama-sama apes gitu loh. Ya kalau lihat setannya Senyum. senyum. Enggak maksudnya apa ya? Setannya itu enak lah dilihat gitu loh. Ya, sialnya itu agak nggak sial-sial banget gitu loh. Tapi kalau setannya yang mengerikan gitu, kayak di film-film gitu lah ya. Film itu kan sial banget gitu kan. Tapi kalau kejadian-kejadian kayak dikasih suara-suara gitu, apa kayak dijailin gitu ada? Ada nggak sih gitu? Nggak ada sih ya, orang saya itu nggak peka sih. Kurang peka gitu. Iya kurang peka terhadap. Nggak peka. Nggak, maksudnya- Nggak peka. Jangan mau apa sampai gitu ya. Gue nggak peka kayak itu nggak peka. Nggak peka. Buat istrinya gimana waktu pacaran? Nggak, maksudnya itu nggak peka bukan dalam artian hal itu ya, maksudnya peka dalam dunia goib Dunia gitu. goib, Itu nah. nggak peka sama sekali, nggak bisa ngerasain datang atau enggak nggak tahu ya, atau karena mungkin gua nggak percaya gitu ya. Tapi kalau diceritain ngumpul nih, lagi ngumpul sama teman-teman terus ada yang bilang, aku kemarin habis lihat setan itu, dari Mas Epri sendiri tuh pengen tahu, kepo apa ya udah kita tinggal cerita gimana? Gimana? Sejujurnya kepo. Emang ada gitu loh, pertanyaan cuma satu, emang ada gitu loh. Tapi nggak pernah lihat gitu loh. Tapi kalau menurut apa ya, ajaran kita agama Islam itu kan ada kan Jin. jin kan, namanya bukan setan, itu jin kan. Ada. Manusia dong. Jin. Belum ada jin. Yang jin Indonesia jin. Jin kan orang. Iya manusia. Ya, Itu jin itu bahasa Jepang ya, bahasa Jepang itu. Jin Yang itu ditranslate ke Indonesia jadinya orang, manusia gitu. Orang. Jin. Kalau istilah Islam itu memang setan itu ada. Setan iblis itu ada. Tapi kalau yang memperlihatkan diri mereka tampak itu jin. jin jan Jun. Oke, kalian kan masa kecilnya sama lah ya, kalau saya mah beda zaman. ya nggak 2000-an. sama sih, 2000-an ya. saya juga 2000-an. Aku 2000-an gedenya. Gedenya. Gedenya 90-an. Udah. Jauh banget berarti ya. Berapa sih? Hah? Lo lihat berapa sih? 96. Enggak. Iyalah, 96 lah ya. Dikurangi 2. ya terus masalahnya apa? Enggak ada masalah sih, cuma pengen dengar itu cerita itu aja sih. Tadi belum dilanjutin itu di proyek. Di proyek tuh kan biasanya Nggak tuh ada, nggak ada. biasanya- nah gini, Sama- kan kadang sering banget nih kayak ada proyek terus ada kayak tumbal-tumbal itu beneran gak sih? Kalau ya nggak tahu ya, nggak pernah lihat gitu loh. Oh nggak pernah Nggak lihat. pernah lihat. Tapi pernah denger? Namanya ritual-ritual itu nggak pernah lihat gitu. Ya kalau denger-denger, ya denger-denger angin sih, kalau gue cuek sama orang.
Soalnya kan kebanyakan yang tersebar di masyarakat itu wah ada Iya, proyek katanya gede nih kalau ada gitu. proyek gede pasti ada tumbal ada ini tumbalnya nih, gitu. entah itu bayi lah, entah itu apa. Kepercayaan sih Nah, sebenarnya. iya, Kepercayaan. iya sih. Iya, Nah, Ada tapi- juga yang kadang pengen tapi pernah lihat gitu loh. Iya. Apa ya, lihatnya itu bukan mereka lagi ritual itu enggak. Lihatnya itu berupa barang, ada gitu loh, ada sajen. sesajen namanya itu Hmm. sesajen ada. Cuman dia nggak tahu fungsinya buat apa, nggak tahu. Kalau sesajen ada misal kayak Mm-mm. ngasih mayat gitu ke dalam, misal kayak bangunannya proyeknya. Ya kalau itu nggak tahu, ada. ini terlalu serem sih lihat. Tapi kalau untuk sesajen kalau pengalaman pribadi kan di Cilacap itu ada apa ya, wisata itu ada. Mm-mm. Ya ada salah satu wisata di Cilacap lah. Itu yang nggak tahu orang-orang mana itulah yang bawa-bawa sesajen itu. Ada buah, Mm. ada ayamnya itu ya, komplit itu ya. Kopi hitam. Ya nggak tahu kopi hitamnya ada kopi hitam ada. Iya kan? Tapi jujur aja buahnya pernah saya makan gitu. Rasanya gimana, Pak? Rasanya ya biasa, Sama aja gitu. sama aja. Tapi di Jepang juga ada loh ya. Kalau kalian tahu di Jepang itu juga kayak kalau orang-orang ke makam-makam orang tuanya kayak gitu, mbah-mbahnya gitu, mereka juga bawa sajen, kayak bawa dupa, bawa sajen, bawa bahan, dan minumannya juga gitu. Tapi karena Ada. di sini bukan di Indonesia jadi nggak mau ngambil gitu loh. Mama belum mau ngambil. Sebenarnya sayang gitu loh. Iya sih. Banyak kan. Karena mahal. Tapi kok pada habis gitu kayaknya diambil gagak apa diambil petugasnya gitu jual lagi. Ya mungkin Gagak mungkin gagak. Kan di sini gagak. ya mungkin keluar itu ngambil terus masuk lagi. Bisa. Oh iya, kan orang Jepang kan katanya nggak dikubur ya mayatnya, Bakar, bakar, ya kan? bakar, Bener nggak sih? kremasi lah. Dikremasi. Kremasi gitu. Yang nggak tahu sih. Soalnya kalau kan kemarin pernah gitu ya kan cerita sama orang Jepang sendiri, orang pabrik gitu, kalau orang Indonesia gitu apa mayatnya itu dikubur ya, iya dikubur gitu. Tapi kalau itu buat yang Islam gitu kan biasanya dikubur gitu. Emangnya nggak bau gitu? Enggak, soalnya dalam gitu. Oh, bisa gitu. Soalnya kalau di sini katanya itu dibakar gitu. Mungkin Tapi karena- anehnya orang Jepang itu nggak takut sama pocong loh. Nah, tuh, nggak takut sama pocong orang Jepang. Emang pertanyaannya, emang di sini ada pocong? Ya nggak tahu kan ya pas belajar di lembaga gitu ya, kan ada sensei itu guru ya. Ada guru itu orang Jepang asli gitu. Terus Senseinya. tak kasih lihat gitu loh. Sensei, ini takut nggak sama ini gitu. Malah ketawa dikira lontong gitu. Itu pocong loh, dikira lontong. Ya mungkin kan kalau istilah setan gitu, Heeh. di setiap negara kan beda-beda. Intinya itu memiliki mindsetnya sendiri-sendiri gitulah ya. Tapi katanya unik gitu loh. Nah. Bentuknya gitu kayak lontong gitu loh. Tapi aku pernah nanya langsung ke orang Jepang yang aku kerja bareng. Hmm. Itu nanya, mungkin agak nyeleneh lah, nggak tentang dunia kerja. Jadi aku nanya, di sini di Jepang itu ada setan nggak sih? Hmm. Dan mereka bilang ada, cuma mungkin beda dari setan di tempat tinggal kamu, gitu, tempat di Indonesia. Cuma di sini bentuknya apa? Ya mereka, ya dia nggak cerita, cuma dia bilang ada, cuma nggak cerita lebih spesifik bentuknya kayak kuntilanak apa kayak apa. Cuman kan yang paling terkenal kan di sini Takut. Sadako Yang mulutnya. bukan Pak, Yang keluar dari TV ya. Yang kalau putih itu apa namanya? Kuci apa? kuci sake ongna. Kuci sake nah. Kuci sake orang, tak kira kuci sake no jutsu. Kuci sake kuci sake ongna itu apa? Setan yang mulutnya sobek. Heeh. Itu kalau ceritanya tuh itu urban legend lah ya. Jadi dia tuh keluar malam-malam pakai jubah, dan dia lewat jalan. Kalau dia nanya aku cantik apa enggak ke orang yang di step mereka yang dilalui, kalau dia bilang enggak cantik, dia bakal ditusuk, apa ceritanya ditusuk lah sampai dia meninggal. Kalau dia bilang Enggak cantik. enggak cantik, Nggak cantik ditusuk, kalau bilang cantik
Masih? Tadi pertama kan nggak cantik, Ah. itu kan ditusuk. Kalau bilang nggak cantik, oh kebalik. Oh. Kalau bilang nggak cantik itu mulut disobek, seperti dirinya sendiri Oh. disobek. Oh, kalau bilang nggak cantik. Tapi kalau bilang cantik, dia tetap dikejar sampai dia dibunuh gitu, sampai meninggal. Dan yang nggak tahu kuci apa tadi? Ongna. Sake. Kuci sake ongna. Saya undang ntar Nanti ada. tempelin sih. Kalau nggak salah, tapi ceritanya. Terus Emang- ada sadako, kalian pasti tahu lah. Sadako yang kayak gini. Nih sadako. Ntar dia di sini ya. Iya. Nanti itu urusan editor itu. Keluar dari TV ya. Nah, yang ya kalian pasti tahu lah, masa kecil itu kayaknya udah dulu banget lah ya. Kalau Sadako itu udah dari dulu itu. Ah, banyak lah orang Cerita- Indonesia yang ngerti lah, tahu. kayak kuntilanak itu keluar dari TV gitu. Sadako, terus ada apa lagi? Ini temen saya ini, Chef ini Banyak emang sebenarnya. terobsesi banget sama yang namanya setan-setan gitu. Gak tahu Iya, dia. apalagi khususnya setan Jepang. Nah, setan Jepang. Story WhatsApp-nya itu isinya setan semua. Nggak tahu. Gak ngerti, obsesi banget ya. Tapi kalau kan dia terus banget ya. Tapi Ah. kalau pengalaman pribadi itu, ya waktu di Indonesia gitu pernah nggak sih? Ada. Gimana? Enggak, sebenarnya kalau setan Jepang pengen banget lah. Ya nggak pengen banget sih. Ya syukur-syukur dia Kasih lihat menampakkan diri gitu. Nongol gitu. Kayak gimana sih setan Jepang? Bener enggak yang orang-orang bilang kayak gini, Hmm. kayak gini ya gitu. Tapi kalau pengalaman pribadi di Indonesia sendiri ada tetap ada. Apa? Ya takut enggak kalau Ya enggak, ya kali Enggak, diceritain kayak gitu takut. Jadi ceritanya tuh waktu masih kerja di Cikarang. Jadi kontrakanku kan dekat sama pemakaman. Ya nggak ada 100 meter lah orang kontrakan seberang terus pemakaman. Nah di depan kontrakanku persis itu masjid musola. Jadi kalau warga situ ya ada yang meninggal gitu, itu di Sholatnya di situ, di di masjid situ. depan kontrakanku persis. Dan kadang-kadang kalau aku pas di rumah pas hari libur ada yang meninggal, ya aku juga sempat ikut nyelatin gitu jamaah sama warga. Nah itu kejadian dulu waktu aku habis pulang kampung. Oh iya. Jadi Sabtu Minggu kan kadang libur, Ah. pengen pulang lah, orang pengen rantau kan kadang pulang. Kayak di sini nggak bisa pulang, 3 tahun. Pulang sampai di Cikarang tuh sekitar jam 2:30 pagi. Lu naik motor? Ngebis pak, Oh, ngebis. Cipitung, Sinar Jaya. Turunnya di Cipitung. Ah. Ya. Nah, waktu masih di jalan gede mah rame, kan kontrakan kan masuk ke gang gitu ya. Nah, waktu masuk di gang itu pemakaman. Tapi perasaanku mah biasa aja, tetap biasa. Dan kebiasaanku tuh kalau nggak berangkat kerja kalau malam, pasti selalu lihat ke arah pemakaman gitu. Kadang, kayak gimana sih setan? Kadang malah nantang gitu. Tapi kalau udah kelihatan takut. Ya seru sih. Nah itu Terus. cerita jam 2:30 pagi. Itu posisi lagi gerimis. Kan kalau gerimis istilahnya dengan Iya. Ya, di makhluk astral TV gitu lah ya. itu pas lewat pertigaan persis di pemakaman itu kontrakan kan lurus terus dikit. Nah itu ada pertigaan ke kanan. Di pas pertigaan kanan itu ada pring apa sih? Bambu. Nah, pohon bambu. Istilah Jawa tuh prapingan. Papringan, prapingan. Ya. Ya itulah. Ya pokoknya itulah ya. Ya intinya itu banyak pohon bambu di situ lah. Lah, pas di situ, Pak. Di atasnya persis terbang, Pak. Jelas banget terbang. Apa? Itu menyerupai seorang wanita. Oh, berarti ya Mbak Kundi ya. Itu terbang. Nah, di sebelahnya tuh rumah tingkat. Nah, masuk ke situ. Ya nggak tahu masuk, nggak tahu cuma Masuk lewat. nyender gitu. Nggak nyender. Ya, aku cuma lihatnya waktu di atas terbang, tapi nggak terlanjutin waktu dia mau mendarat. Darat ya, landing. Itu nggak sampai ujung lah, cuma sampai di atas sekelebatan
Tapi emang itu nggak cepet sih. Dia jalannya terbangnya Pelan. pelan. Tapi sempat terlihatin merinding, asli merinding sampai Lari nggak? nggak lari sih, cuma ya Kencing nggak? ya pulangnya kencing. Oh, pulang. Sesudahnya sampai kontrakan. Tapi kebayangnya tuh sampai kontrakan, Pak. Jadi takutnya tuh ini setan ngikutin aku dari belakang nggak ya? Masuk kontrakan gue nggak ya? Kayak gitu sih. Cuma tapi perasaannya kayak ngikutin gitu, perasaannya gitu. Iya, bahasanya kayak gitu. Itu paling serem tuh. Ya itu doang sih. Terus kalau dari aku sendiri ada nggak? Kalau aku sendiri ya hampir sama kayak Mas Ervin kan. Saya nggak pernah itu belum pernah dan nggak pengen pernah kayaknya sih. Jangan, Pak. Iya, nggak pengen pernah tapi penasaran ya. Tapi penasaran gitu lah. Sama sih. Ya, itu. Kadang tuh kayak Ah. mana nih gitu. Iya. Itu nggak nongol gitu. Sebenarnya nggak pengen gitu loh, tapi penasaran. Penasaran gitu. Ya penasarannya dari orang-orang cerita gitu kan. Itu nggak Terkadang kalau ya benar apa enggak sih, aku mah nggak tahu. Kalau kita lihat sesuatu itu yang astral, itu sebenarnya tuh mereka minta doa ke kita gitu loh. Sebenarnya, tapi itu Tapi kan kita nggak tahu itu setan namanya siapa. Terus kita doanya gimana? ya kerek spasi setan. Masa kita ekspektasi? ya yang bu Ya kan? Nah kita nggak tahu yang setan itu namanya siapa. Emang kita mau kenalan? ya bin Abdullah lah. Bin Abdullah, binti Abdullah. Kalau Abdullah kan kita nggak tahu dia walinya siapa, dia namanya siapa. Intinya kita doa buat dia. Di situ ya kayaknya kan di situ lah ya. Setan, Pak. Ngeri juga ya. Terus Pengalaman horor. pengalaman lainnya itu yang sebelum ke Jepang itu yang ekstrim gitu apa? Apa gitu dipukul Yang sama- selain konteks horor gitu. ada nggak sih? Yang masih sampai sekarang keinget gitu. Mm-mm. Oh, ada, Pak. Apa cabulin temen? Enggak, Pak. Apa ya? Aku disuruh motor, Pak. Tapi yang suruh bayar malah aku, Pak. Sumpah. Enggak, ini bentar. Diseruduk. Kamu yang ketabrak motor. Nggak ditabrak, diseruduk dari belakang. Terus Enggak, ini saya mau menerjemahkan dulu ini. Antara seruduk sama ketabrak itu Beda. bedanya apa? nah bedanya apa sih ya? Ketabrak ya ketabrak, dia ketabrak. Kalau keseruduk? Kalau seruduk kan kita dari belakang. Seruduk, gitu. Oh, Oh, berarti kalau ketabrak itu dari depan. bahasa Indonesianya apa? Seruduk tuh. Apa ya? Selama saya kecil itu kalau lihat reporter Ini yang punya di berita. cerita saya loh. Kenapa kalian yang komen? Ya enggak, kan kita mau meluruskan. Sulit meresap kata-kata Anda. Bilang aja ketabrak apa? Ketabrak lah. Tabrak dari belakang itu kan enak. Enak. Tapi Mana ada kalau repot. kalau buat cerita itu susah, mending terseruduk gitu. Reporter Udah lah ya. Ketabrak. Udah, karena Nah, jadi aku pulang dari teman-teman nih. ini di mana dulu? Ini masih di Cikarang apa di Cilacap? Ini di Kerawang. Oh, di Kerawang. Sebelum ke Cikarang kan aku kerja di Karawang dulu. Nah, itu pengalamannya di Karawang ini nih. Nah, itu aku habis pulang dari Cikarang. Habis pulang dari Cikarang pulang ke Karawang. Tapi setelah di Karawang kerja di Cikarang, mainnya ke Karawang gitu. Iya. Nah, di Karawang itu pulang aku pengen beli manggis. Buah manggis. Tapi mungkin ya itu salahku sendiri sih emang. Mungkin jadi itu posisi manggis kan bakul manggis, pedagang manggis. Bakul manggis. Campur-campur. Pedagang manggis itu kan di sebelah jalan, di emperan jalan kan. Nah, itu aku mau belok. Aku paling udah pelan banget itu, udah pelan banget. Mau belok tapi aku nggak riting, nggak sen, itu sen kiri. itu udah kebiasaan sih. Kebiasaan orang. Padahal itu nggak terlalu di tengah lah, itu udah tepi lah, tepi banget itu loh. Tapi cuma nggak riting, nggak sen itu. Dari belakang tabrak dia dari belakang. Motorku nggak apa-apa, Terus? dia yang jatuh, dia yang marah-marah, dia yang minta ganti rugi. Gimana, Pak? Tapi lu kasih Sebenarnya aku jadi korban
pengurasan juga. Kasihan amat Berarti sih, lu kawan. udah apa ya istilahnya itu kata pepatah itu udah jatuh ketimpa tangga ya. Ya, Tiba tangga ngangkat Ah. seruduk motor. Berarti kayak terus dilerai lah. Marah. Ya masa ya mau dipukulin. ya sama warga gitu loh ya. Karena aku juga bukan orang Orang lokal situ. Dianya? Dianya orang asli, Oh. orang asli. asli pribumi. Iya, pribumi sekitar. Otomatis kan ciut lah. Gak mungkin aku nantang orang yang punya wilayah gitu. Nah, aku juga kasihan sih sama anaknya, kan dia bawa anak baru pulang dari sekolah kelas, ya mungkin kelas 3-an lah, orang masuk siang kan, Tiga apa? SD. Oh SD. Anaknya nangis, itu yang bikin aku nggak tega. Ah. Aduh, nangis, dia keluar darah dikit Ya di itu. tangan. Itu sebenarnya naluri laki-laki. Naluri laki. Terus dia marah-marah si ibunya. Bapaknya. bapaknya. Oh, bapaknya. Jadi ini ada berapa bapak? Bapak sama anaknya cewek yang dia kan dipinggirin tuh sama pedagang yang di sekitar lah, yang mau dasar buka warung malam. Mau berantem pak, tapi aku mau berantem juga aku nggak akan apa namanya, Main tangan gitu. nggak main tangan, Cuma cuma adu mulut gitu doang. akunya yang mau dihajar malah. Hmm. Di mulut. Ya. Kayak gitu. Terus. Dia marah-marah, masa gimana sih bisa naik motor apa enggak? Enggak gitu. Ya aku diem baik lah. Terus si itu masnya yang ngelari ya diam aja. Kalau naik motor tuh kalau mau belok sen mas, kalau kayak gini kan saya lagi, dia posisi rada Buru-buru cepet gitu. sih. Buru-buru gitu. Ya nggak buru-buru, nggak tahu apa, mungkin ya nggak tahu lah. Ya mungkin dia pengen berak mungkin. Dia rada cepet. Iya. Nah. Bisa kalau orang ada cepet itu pengen berak. Yang atau dia nggak tahu anaknya gitu. Iya. Tunggu dari belakang. Ya ini kan bisa nabrak. Kalau gini salah siapa? Malah aku yang minta maaf. Iya, itu berarti mentalmu itu kurang. Ya maaf ya Pak kalau saya salah. Mungkin ya emang salah saya sih, nggak sen. Nah terus kan biar enaknya gimana? Aku nanya gitu. Biar enaknya gimana? Nah dia masih tahu stangnya. Perasaan sih stangnya emang kayak gitu sih. Tapi dia bilangnya ini stangku bengkok kayak gitu loh. Ini stangku bengkok, ini bukan jeruk apa gimana? Apa sini minta identitas kamu, aku bawa pulang. Kalau stang lurus itu susah. Kalau mau diambil lagi, ya ambil, tapi ya itulah, tahu lah ya. Nah terus kalau dia minta identitasku, berarti kan aku kemana-mana malah nggak bisa. Nah terus yaudah, kalau minta identitas, akunya nggak mau. Yang lain gimana? Maksudnya target jalan yang lain biar masalah kelar gitu. Ini bawa bengkel aja gimana? Dia nanya gitu. Ya yo, bawa bengkel kemana? Di sini ada yang dekat enggak? Jam sekarang masih buka enggak? Aku ngomong gitu malah dia yang nggak mau. Udah sore mas, ini juga aku mau nganter anak pulang. Dalam hati sih, tadi minta dandanin di bengkel, tinggal di ini malah nggak mau. Tak kasih uang 50.000. Kurang ajar emang ya. Terus pak, damai. Nah dia kurang ini mas, ini 50.000 buat apa? 10.000 setengah aja kurang, ini anak saya juga luka dikit. Ya deket ini, termati sih. Terus di dompetku itu ada uang ya nggak banyak sih, ya ada lah. Cuman dari masnya yang itu ngelerai, dia malah ngebisikin, udah mas kasih aja. Masnya kan bukan orang sini, kalau urusan ini malah jadi ribet, repot. Kasih 200 Kurang. 50 tadi, 50 terkasih lagi 150. Udah nih pak, 200. Oh nggak mau silahkan. Tapi kalau bapaknya minta identitas, aku nggak mau. Aku ngomong gitu, dia terima. Terus damai,
damai salaman dia pulang. Kenapa nggak polisi gitu? Ya kalau misalkan Jalur polisi hukum malah gitu, jalur hukum gitu loh. ya 50-50 malah jadinya Pak. Dia nggak taunya Mungkin itu ada. salah, aku juga salah. Ya kan jadinya nggak keluar duit gitu. Tapi malah kebanyakan lebih banyak. Ya, Tapi kalau tapi urusan kita ikhlas kan? ya ribet lah. Tapi ikhlas kan? Iya ikhlas lah. Ikhlasnya bukan ke bapaknya, ke anaknya. Anaknya kan Karena luka itulah, luka kan namanya juga kesehatan lah ya, nggak ada harganya itu emang mahal lah ya. nangis itu. Itu yang Tapi kan sekarang rezekinya udah digantikan dengan bisa datang ke sini ya itu, kan, itu. lebih dari 200. dan selang seharinya jadi beli manggis. Itu langsung pulang. Uangnya udah buat orang itu sih. Nggak jadi beli lagi. Nggak jadi beli manggis. Terus seharinya pulang kerja 5 guys. beli manggis. Bagiannya buat apa? Buat pulang kampung. Itu Pak, sekarang masih ingat itu cerita Lama lah ya. cerita lama tapi masih gedek lah istilahnya lah. Masih gede. Pengalaman yang Pengalaman kayak yang menggedekkan. Aku yang ditabrak, aku yang disalahin, aku yang minta, Bayar, ya? yang bayar. Harusnya kamu yang minta ya. Harusnya aku yang nggak minta sih. Ya, kesadaran lah. Sadar. Kalau sama-sama salah ngapain minta uang? Tuh. Usah ke uang, lebih ke ya saling memaafkan lah gitulah ya, Hmm. saling toleransi. Ya kayak gitulah, namanya juga Kan nggak manusia. mungkin lah bawa waras. Orang kita masih satu negara kok bawa waras. Bagus. Ya, Ras. rasanya Tahu ras? nggak ngerti apa sih. Itu kalau patuh itu kan ke Ras. ras. Gitu. Coba apa-apa. Usia berapa sih Bapak? Kayaknya udah masuki usia bapak sih kayaknya. Udah, Ya. sebenarnya Harusnya udah. utus. Siapa sih? Calon Pak, calon bapak-bapak. Tapi calon ibunya itu masih dalam tahap Seleksi enggak seleksi sih. udah dipilih. Kalau nggak hilang. Kalau nggak Tahap kabur. bertahan. Oh, berarti masih apa? Bertahan lah sananya gitu. Ya itulah. Tapi apa ya? Ini kan di Jepang udah lama ya. Berarti udah berapa tahun di Jepang? 2 tahun ya. 2 tahun nggak besok di 1 bulan lagi lah tanggal. Ya, itu 2 tahun lah ya. 2 bulan. Sebulan lah, kan bulan 11 kita Pak. Iya, 1,5 bulan lah. Ya, itu udah tahun terus. Nah, Pengalaman yang menarik di Jepang apa sih? Menarik semua sih. Soalnya pengalaman di sini tuh gak ada yang di Indonesia. Ya, tahu ya kan. Maksudnya kan apa ya yang satu momen gitu lah kan pasti ada, mungkin semuanya. nggak terlupakan gitulah kali. Ya pakai lu lagi coli ketahuan atau apa kan ada gitu loh. Ih, sensor lah. Ya nggak apa-apa. Apa kan di YouTube. Enggak sih kalau masalah apa tadi? Hah? Pengalaman menarik Ini pengalaman yang menarik apa yang kurang menarik? terserah yang tidak, yang sampai sekarang masih menarik aja belum. dulu, menarik aja dulu. Oh, yang menarik. Menarik aja dulu. Yang kurang menarik aja. Ya, Menarik aja dulu. Menarik dulu. Soalnya nggak ada yang menarik Pak. Ya udah yang kurang menarik. Nggak Ya, yang asik. kurang menarik. Yang kurang menarik itu pas musim dingin waktu sebulan pertama datang ke Jepang. Tapi ntar dulu Pak, ini kenapa saya yang ditanya-tanyain? Ini kan kebetulan di tempat kita itu kan apa ya? Di Jepangnya itu termasuk Jadi yang, gerah. yang turun salju gitu, yang turun salju. Jadi Dan gerah. saljunya itu emang bener-bener Lebat di sini. Kemarin aja nyampe berapa meter ya? 2 meter. 2 meter. 2 meter mobil itu ketutup lah sama salju, itu ada videonya. Tapi kalau yang di daerah bawah itu ya turun, cuman nggak nyampe numpuk gitu loh. Cuma kerasa di sini Ya, numpuk ya setelah kita tahu salju, ternyata. biasa sih ya. Ya biasa, nggak biasa, ya nggak lebih be kayak aja sih. menyusahkan gitu loh ya. Tapi jatuhnya malah orang Jepang pun kalau turun salju ya ada gitu loh. Iya, ada gitu. Menyusahkan. Nggak mau gitu. Tapi kenapa kalian yang di Indonesia itu pengen lihat salju? Karena kalian belum pernah lihat salju. Kalian belum merasakan dinginnya salju. Enggak, Seperti- karena kalian belum pernah berangkat naik sepeda terus kepleset dari sepeda di tumpukan salju. Ya itu, ya karena di Indonesia kan nggak ada salju jadi Ada ya. Pak. Ya Puncak ada kan gitu. cuma di puncak kan nggak semua orang bisa naik ke puncak gitu loh. Puncak. Jauh-jauh. Bisa bisa Ya, ya. kan nggak bisa. Puncak
Bandung, Bogor ya nggak ada di puncak Dewi Tija kan ada salju kita itu. Dikit kan Pak. Jadi ya wajar sih kalau orang Indonesia itu penasaran sama salju, itu hal yang wajar. Orang pertama kali saya datang ke sini aja lihat salju itu Makan sama dia Pak. Makan Pak coba. dimakan bukan salju. Salju itu Kasih mau sirup. makan gitu. Mau kasih sirup. Ada vlognya itu Ada di YouTube. Jadi emang rata-rata komennya gitu ya kalau musim salju. Wah om ini om bikin es serut om. Itu sebenarnya kalau ada yang bilang norak, berarti orang itu belum pernah ke Jepang. Orang itu belum pernah lihat salju. Udah gitu aja. Dan sebenarnya ngomong gitu karena mereka tuh pengen Enggak. Tapi juga sebenarnya kita juga yang norak banget pak. Noraknya. Noraknya di Nah mana? itu dibikin es. Ya kan norak lah. Ya nggak sih? Ya nggak norak. Noraknya itu di mana noraknya? Ya di Jepang aja itu nggak dibikin es. Kata siapa? Ya karena orang Jepang itu sejak lahir udah ada salju, guys. Nah, kita kan pengalaman pertama first. Gitu ya. Pertama kali. Pertama kali gue datang ke sini tuh pas musim salju, lebat saljunya itu. Gak usah munafik Kita Pak. ya. Gak usah munafik Pak. Kemarin pas baru datang ke sini, salju malah kayak gini. Ditilang kayak Beneran sampai berenang di salju. Ya nyatanya kan kita kan dari Indonesia datang nggak tahu salju kan ya wajar kan. Ya, wajar sih. Bukan hal norak itu. Makanya kalian kesini ke Jepang dan salju. Tapi setelah tahu salju, tahun pertama itu enak. Soalnya tahun pertama itu emang gak setebel tahun kemarin. Dan tahun kemarin itu tebelnya luar biasa itu, wah. Badai Itu cerita dari orang Jepang sudah 35 tahun ya. sekali. 35 tahun sekali itu tebel. Gitu. Tapi yang nggak tahu sih orang sekarang kan ya namanya juga musim kan nggak bisa ditebak kan, Ya, ya kan? tapi ada yang lebih sulit daripada nebak musim. Apa? Menikah. Bukan. Nebak angkat tokel. Nggak pernah keluar Pak. Oh, iya. Anjing. Oke, bener. Aku belum nyoba tapi pengen. Padahal itu kalau dapat, aduh. Yang Kaya, 22M guys, buat apa nih 22M? Kalau misalkan kau dapat nih ya. Kita ke hal. Iya. Ya, Ceritanya tuh apa kalau dapat takaran kucing. Nggak gini aja gini kan, nih ya info aja. Ya. Kan di Jepang itu togel itu nggak ilegal. Legal. Di sini tuh legal, Legal. bebas gitu loh, diperbolehkan gitu. Cuman yang bisa beli itu yang udah di atas 18 ke atas. 18 ke atas gitu. 15 plus lah. Iya, yang udah bisa beli gitu. Dan orang asing pun boleh beli gitu. Sini siapapun boleh beli selama Asal meninggali di Jepang. Jepang. Asal pakai duit. Ya kali beli pakai daun. Susana. Itu. Selalu saya nonton kisah gue ya. Susana kayak gini tuh. Film apa? Susana yang kayak gini tuh loh, pas kayak gini. Nggak lihat ya, belum nonton nih. Apa sih? Nggak nonton tapi. Kayak gini katanya. Ah. Tolong. Ntar. Enggak, itu kembali ke togel. Kembali ke Ya, togel. nah, kalau misal nih dapat hadiah dari togel, ya togel. Dapat jackpot. Jackpot dan Jackpotnya jangan togel. togel. Kalau togel kesannya kayak negatif banget, takarakuchi lah ya. Ya ke lotre lah ya. Ke lotrenya sini, Nah. lotrenya Jepang. Jepang nih ya. Kalau dapat tuh adanya mau buat apa sih? Kan sekitar 52 miliar ke atas lah ya. Itu kalau yang 7 angka. Ya. Coba. Kalau tembus semua ya. Dari Mas Ervin dulu lah ya kali lah ya. Ya dari situ aja dulu. Dari situ. Ya kalau dari saya situ. 52 miliar lebih ke bikin usaha lah ya. Gedein Ya, usaha. itu pasti lah. Ya, Zaman pasti. ya apalah ya, bantu orang-orang nah, mau gue bagiin buat bantu orang-orang sih. Orang-orang kayak fakir miskin terus jual apa gitu sih. Jadi suka berbagi itu. Itu terus sama ya biar kesannya halal ya 50% disumbangin itu. Ini 50% buat foya-foya. Emang haram jatuhnya? Nggak ngerti sih. Kan lotre. Paham nggak sih? Oke. Haram nggak sih? Mungkin dikatakan halal dan haramnya. Ah, Itu kalau kita di Indonesia itu haram jatuhnya karena kan Pemerintah itu pun tidak legal. dilegalkan lah. Tapi karena kita di Jepang gitu kan, ya, dihalalkan hasil lah Pak ya. Iya. mohon toleransinya. Pak. Nah, Aku dilatih pasang Pak Pak. dia tadi kan bilangnya apa? Ya buat usaha sama Berbagi katanya lah. berbagi gitu Ah. ya. Dari saya sendiri. Nggak tahu Pak. Kalau aku 62M banyak banget Pak, mah di uang gitu Pak.
Iya sih. Iya. Tapi buat apa? Pulang 62 M itu invest, pulang ke Indonesia langsung makan izin ke pabrik. Yang pulang saya gitu. Aku dapat 52 M, kerjanya cukup sampai hari ini aja. Itu kalau dapat loh ya, kalau enggak mah enggak. Aku Terus nawarin nggak ke perusahaan? Nawarin nggak ke perusahaan? ya kalau dia nanya, ya lu berdua emang buat apa gitu. Enggak kan pasti ditanya kan, pulang mau ngapain? Pulang emang kenapa gitu kan pasti kan? Jawabnya apa? Karena saya dapat lotre gitu. Iya. Iya. Terus bos ngomong-ngomong kurang ke duitnya gitu kok. Ke bos itu. Ya kerja sama bos Pak. Oh. Bos bikin pabrik di Indonesia aja. Ini ntar kita patungan. Biar ntar teman-teman saya yang di Indonesia tuh bisa kerja bareng gitu loh, kita kerja sama gitu kan. Jadinya istilahnya kan intinya usaha gitu lah ya. perputaran Uang. bukan perputaran uang juga, perputaran rezeki lah. Kan bisa Kerjakan orang lain. bukan memperkerjakan sih, yang lebih halus lagi lah. Apa? Ya memberi kerjaan buat orang yang membutuhkan gitu. Ya, intinya membuka lapangan kerja. Sebagai jembatan. Membuat lapangan kerja. Tapi masih ngambil keuntungan nggak dari situ? Yang ambil. Terus kalau saya sendiri kalau dapat 52 M dapat itu Nggak nanya sih enggak ya. sih. Ya kan tadi kan cerita kalau Iya. kalau saya sendiri gitu loh. Kalau saya sendiri Enggak. dapat 52 M itu gue tuh mau bayangin dulu duitnya itu kayak apa gitu loh. Ya paling enggak ya. 100 juta lah segini nih Pak ya. 100 juta nih. Dikali Enggak lah, itu kan dalam bentuk 10 ribuan. 10 ribuan, Iya. uang Jepang kan gak sebanyak uang. Dan tapi kan kalau Ya, udah tapi kan kita ke Indonesia, emang kita mau beli di Indonesia ke warung beli pakai yen. Oh iya. Ya kan enggak ada. Ya yen. Ya Yen gimana? Tahu lu. Itu gue masih belum bisa berpikir ke situ. Ya itu 50 ribu bukan angka kecil soalnya, Maksudnya angka besar. lebih ke investasi sih. Pengen investasi ya Pak, beli Bitcoin gitu-gitu lah. Dari dulu emang pengen pasang, tapi emang belum sempat keturutan. Kenapa sih? Ngomong berapa nomornya? Berapa nomornya? Ada lah. Itu ada rumusnya, ada rumus 7 kan. Ada rumusnya. Rumusnya apa? Rumusnya apa? Ya rumus, tinggal rumus. Ya apa? Pakai Pitagoras apa pakai Kalau orang di Antar. Indonesia kan mereka nyarinya sesuatu yang dengan cara yang instan? bukan Apa? nyari rumus-rumus kayak gini kan dengan cara yang kotor gitu lah. Ada yang minta ke Mbak Dukun sesuatu yang bukan pada tempatnya. Ya sebenarnya itu kalau aku minta Mbak Dukun itu sebenarnya orang-orang yang ngawur sebenarnya. Iya sih. Iya kan? Iya kan. Sekarang gini aja. Sekarang Dinalar. logikanya aja, kalau dukunnya tahu, Dukunnya dia pasang. pasti dukunnya yang kaya. Iya. Ya kan? Terus yang lebih parah lagi, kalau ada orang kecelakaan malah disodorkan dengan Nah itu Nomornya. itu benar, sebenarnya itu kan janganlah, jangan dilakuin gitu. Jangan, soalnya ada pernah itu. ya lihat dari dengar orang kan kalau ada kecelakaan berapa nomor plat nomornya berapa ini. Bener. Itu salah lah, orang kena musibah. Enggak, padahal dia nyari plat nomor itu bukan nyari buat nomor loh. Dia itu nyari ke situs yang ada buat membeli kendaraan gitu kan. Siapa tahu kan Ya satu positifnya keluarga kayak gitu sih. Semoga. Tapi kadang ada yang disalahgunakan dengan sesuatu yang Jadi jangan salah gunakan apa yang salah. salah. Coba Tapi itu herannya yang ke dukun itu doang sih. Secara logika gitu dipikir lah ya. Kan harusnya ya dukunnya aja yang pasang nomor kan. Harusnya gitu. Kan tembus uang. mungkin itu pantangan buat dukun pasang nomor. Ya, mungkin lah ya. mungkin. Ntar ilmunya hilang gitu lah ya. Aku merestui kamu jadi dukun dengan satu syarat. Kamu tidak boleh beli Nggak boleh nomor. pasang togel. Iya, secara logika gitu loh, secara logika. Baik suhu. Ya kan, ya kalau saya yang disuruh gitu, oke gitu ya, oke. Syaratnya gampang, cuman nggak boleh pasang togel kan. Yang pasang anaknya nyuruh orang lain. Nyuruh orang lain bagi hasil. Hasil. Iya ya. Salah. Ya, ada. Intinya di sini adalah memperjualbelikan Lotre lotre itu legal di sini ya. di sini legal. Terus kayak prostitusi di sini juga legal. Tapi nah ini ngomong-ngomong prostitusi, udah pernah kayak ke tempat-tempat kayak gituan belum sih?
yang orang-orang Indonesia tahu Indonesia itu Jepang gitu. Jepang itu Ike Chelsea Mochi gitu lah ya. Ya met udah sih. Yang udah sih. Ya Pernah belum sih? belum pernah sih. Belum pernah. Belum. Itu Mas Saiful sendiri. Belum. Kalau di Jepang belum. Kalau di Indonesia pernah diajakin, tapi akunya nggak tahu kalau itu tempat Prostitusi. Prostitusi. sek-sek. Oh. Kalau di Karawang. Buat yang di Karawang pasti tahu CR. Dah itu aja. Itu di mana, Mas? Karawang. Iya tepatnya gitu loh. Itu Tepatnya. depan rumah sakit Dewi Sri. Padahal itu nggak jauh dari itu, padahal ada masjid loh, Pak. Ya kan sebenarnya itu nggak salah. Jadi nggak salah mereka kan, kita bisa berbuat jahat sama kan Diimbangi lah. kejahatan pasti ada kebaikan Iya. gitu loh. Masa kejahatan semua kan enggak. Itu sebenarnya rumah sakit. Ya itu pas, sebenarnya pas. Misal ada yang kayak Misal dari habis esek terus dianya terus kan ke rumah sakit terus ke musola gitu, ke masjid Bisa. disolatin, sholatin. Mungkin sebelahnya lagi ada kuburan. Rada jauh sih. Oh, tapi ada ya. Ada. berarti itu paket komplit ya. Itu sebenarnya baik sebenarnya kan. Mengingat Jadi orang itu kalau mau masuk ke suatu lingkungan yang seperti itu kan pasti kan bimbang. Yang tadinya udah kok lihat kiri ada masjid, lihat kanan ada enak-enak gitu kan. Jadi bimbang gitu. Yang enak dulu lah. Jadi udah akhirnya dia balik ke rumah sakit dulu. Sakit jiwa dia. Cetnya bapak-bapak. Oh, di Karawang banyak sih. Banyak tempat. Tapi kalau yang yang nggak di Karawang sih, mungkin setiap kota adalah yang istilahnya lokalisasi itu pasti Ada. Pasti ada. Di Jepang belum pernah berarti ini. Di Jepang ada, cuma Maksudnya belum pernah. aku nggak pernah. Enggak pernah, gue jujur belum pernah. Sama juga. Sebenarnya penasaran sih, bukan ke pengen nyicipin atau Seperti gimana apa sih tuh enggak. tempatnya gitu. Pengen Iya bener itu bener. tempatnya gimana sih gitu. Beda Terus sih sama Indonesia. seberapa Atau mungkin kita yang kurang mainnya kurang jauh mungkin kita Iya, mungkin. pengen tahu aja gitu, maksudnya seberapa apa ya bebasnya sih per Iya. kayak gituan. Ya mungkin kita yang kurang di Jepang kita yang kurang jauh. mungkin ya. Wah, mahal kali. Emang tahu harganya Pak? Enggak tahu, Pak. Enggak tahu. Bagaimana kalau kita cari tahu? Tanyakan peta. Itu ide yang bagus. Kudasi ya, Kudasi ya. Tahu kan lagu itu ya. Tapi ini kan kalian kan ya jujur aja ya para lelaki gitu ya. Yang pastinya udah apa namanya? Udah bukan Anak-anak lagi. anak-anak lagi gitu ya, yang udah remaja gitu kan, pasti kan tentang gairah-gairah seks kalian tuh kan luar biasa gitu ya. Terus selama di Jepang itu kalian melampiaskannya di mana? Enggak sih Pak, Pilih melampiaskannya itu gimana? saya gitu? selalu apa ya berpikir Menjaga kalau menjaga lah positif. ya ampun. Aduh, aku diserang sama pikiran ini, aku benci gitu. Aku benci pikiranku. Aku benci pikiranku gitu. Kita ngaji atau apa gitu sih Pak, lebih gitu sih. Ya syukur aja kalau Iya kayak kan? gitu ya. Ya enggak sih Pak? Anak muda, Anak guys. muda gitu. Berarti kalian itu termasuk anak muda yang Bukan nggak tahu kalau yang Baik gitu ya. punya pertanyaan itu gimana. Nggak tahu. Kalau Loh, Mas, kalau ini Mas nggak sendiri. kita itu nggak bisa apa ya, saya sendiri itu nggak wajib untuk menjawab, karena saya yang nanya gitu. Karena saya yang nanya, jadi nggak Terus wajib. atas dasar apa Bapak itu bertanya sama kita berdua? Ya atas dasar Itu padahal nggak ada haknya. pengen tahu, ya ada haknya. Ada haknya di mana? PM nggak ada, itu nggak boleh. Tahu singkatnya PM tahu nggak? Apa sih? PM itu apa? Permadangan Pak. Ramadan. Ramadang. Ramadang ora bareng. Pencet dong. Nah, maka dari itu nggak mungkin gitu. Kalau lelaki normal itu pastilah ada. Tapi lebih ke gitu sih Pak. Kalau enggak sih lebih ke nunggu momen maksudnya Dia itu momennya apa? mimpi basah Pak. Mimpi basah itu emang momen-momen yang pengen ditunggu-tunggu sih kalau itu. Wah, aku karena mimpi basah gitu. Ya ini ya, kalau ngomong mimpi bahasa ini selama di Jepang berapa kali kalian mimpi basah? Berapa kali ya udah? Ya 3 kali itu lebih. Mungkin kadang kita itu mimpi
tapi di mimpinya itu kita pipis gitu, pasti pipis beneran. Tapi Ya kan itu nggak itu kan pasti waktu kecil gitu ya, sebenarnya kan udah dewasa kan beda lagi nih. tapi udah pernah Pak ngompol Pak di sini Pak? Ngompol dalam artian apa? Nah itu ngompol gitu, maksudnya mimpi Pernah? kencing gitu ya? Pernah, aku Ternyata pernah. keluar beneran gitu. Ternyata keluar beneran. Bahasa apa itu Pak? Hah? Bahasa Berarti gitu. Enggak bisa sampai Ke- kejar. Iya nyampe pusing kecil. Ya nggak bisa. Mimpi basah berapa kali? Ya lebih dari 3 kali lah. Ya, lebih dari 3 kali. Soalnya- Sensor itulah sensor ya, editor. Ya, loh, kenapa harus disensor? Kan mimpi basah Pak. Mimpi basah, Pak. Konten kita yang kemarin juga mimpi basah Pak. Ini mimpi basah, Pak. Pasti semua orang mengalami mimpi basah. Basah, normal lah itu hal yang normal. Apalagi kita sebagai lelaki yang udah balik, Ya. gitu. Pasti balik. lah. Ditandai kan dengan mimpi basah. Mimpi basah. Betul. Ya, ini udah di sini udah 3 kali. Gitu. Lebih lah kalau saya. Lebih, sebenarnya. Itu hal-hal yang kayak gitu. Ya wajar lah, itulah Ya, wajar. terus Kalau Anda sendiri Pak? Anda sendiri berapa kali? Kalau berapa kali sih nggak ngitungin ya, cuma ya pernah lah. Tapi nggak ngitungin. Wah, aku 3 kali mimpi basah ya. Oh, enggak. Kalau gue Jangan dirajin. Cuma itu pernah Ngerasain gitu. pernah kejadian. Di mimpinya tuh mimpi pipis. Ya. Tapi itu pipis. Jadi tahu nanti ini di sensor ya. Aku malu di tahu. Kalau saya sih mimpi basahnya sih ya nggak sering sih. Tapi teratur. Tapi teratur. Terus jadwal gitu. Jadi gue jadwal gitu loh. Oh, malam ini Malam ini nah ada jadwalnya. Saya nih siap-siap lah. Jangan, Pak. Jangan lama-lama. Baru jangan ngadepin. bubar, Pak. Udah lama banget kita ini ngomong. Mending tutup aja. Ya itu Sudah lama ya. akhir dari kita, klimaks dari kita adalah mimpi basah. Mimpi basah ya, walaupun nggak topiknya nggak itu sih random aja kali ini lah ya, tapi ya sedikit cerita dari kita lah buat ngisi-ngisi kayak gini ya. Sih gitu. Tapi kalau ya itu yang tadi kita balik ke pertama gitu kan, tujuannya kita bikin podcast magang kan, kita nanti mau sharing-sharing gitu, mau sama teman-teman sharing-sharing. semua. Jadi Sharing-sharing hal-hal kecil. iya. Diskusi Iya. ya, diskusi kehidupan lah. Teman-teman juga lah, pokoknya yang pengen ya datang aja ke sini, hubungin saya, hubungin Mas Arvin atau hubungin juga Mungkin sama kalau Mas Arfi gitu. Teman-teman yang Indonesia lihat video kita bisa kasih tahu teman yang ada di Jepang, dan itu aksesnya bisa ke sini. Ya kita fasilitasi. terima gitu. Kita terima dengan welcome PM. Itulah ya. Nah kalau gitu kita tutup lah kali Pak. Coba ditutup. Ya, Mari saya tutup. untuk video kali ini dari kita. Oke. Oke, kalau gitu. Thank you semuanya udah mau nonton, udah mau menyimak pembicaraan kita kali ini, walaupun topiknya agak ngawur. Iya, agak ngawur dan nggak tahu alurnya kemana. Nah, kalau alurnya kemana? Dan semoga pemirsa semua terhibur. Terhibur, yes. Jangan- Thank you. Dan jangan lupa apa? Like, Comment and subscribe. share sebanyak-banyaknya. Share, terutama subscribe. Share, Ya. si penting share. Dan teman-teman yang mau datang, Mau datang kita persilahkan, bisa langsung hubungi saja. kok lagi mandi kata-katanya? Oh iya, aku ngomong lagi ya, banyakan ngomongnya nanti. Bacot lu. Udah, thank you semuanya, goodbye. Oke, guys, saja. Wah, saya sudah setuju.